financial planner aja. Apaan? Ya jadi financial planner. Kamu bilang butuh uang. Terus kliennya siapa? Konglomerat? Ya enggak dong. Milenial. Oh, maksud lu milenial yang sukses gitu, yang kaya, yang tajir macam Awkarin, Atta Halilintar ya, Kylie Jenner. Mereka udah punya financial planner sendiri kali. Maksud aku tuh milenial yang kayak kamu ini, pekerja kelas menengah ngehe ini. Lu tahu nggak yang butuh jasa financial planner itu siapa? Orang kaya, konglomerat, yang kebutuhan primer dan sekundernya udah terpenuhi. Terus mereka punya idle money nih. Nah, di situ financial planner masuk. Kalau milenial, pekerja kelas menengah ngehe kayak gue ini, penuhi kebutuhan primer aja menggap-menggap. Mau bayar financial planner lagi. Kamu tahu nggak? Kenapa milenial sering kehabisan uang? Ya upah rendah, kerja 23 jam sehari, nggak ada weekend, nggak ada jaminan kesehatan, inflasi, mekanisme pasar, ya kompleks lah. Tepat, tapi nggak menjual. Karena mereka bangga sama hal itu. Mereka di upah rendah itu dibilangnya dedikasi. Mereka kerja 23 jam sehari itu dibilang etos. Mereka lembur sampai tipes itu dibilang aktualisasi. Mereka meromantisasi itu. Kalau mereka membanggakan satu hal yang sebenarnya masalah, kamu nggak bakal dapat uang, nggak bisa dapat duit. Buat dapat duit yang banyak, kamu harus bisa kasih solusi dari satu masalah. Kayak Thomas Alva Edison. Tajir doi. Nah buat masalah yang tadi kamu bisa nggak kasih solusinya? Ya enggak lah. Emang gue siapa? Gandhi. Nggak bisa kan? Kalau kamu nggak bisa ngasih solusi dari suatu masalah, gampang. Create aja masalah yang baru. Terus kamu yakinin ke mereka kalau itu bener-bener masalah gitu loh. Nah terus kamu datang sebagai juru selamat. Uang semua itu saya. Jadi maksud lu gimana sih? Gue tiba-tiba muncul gitu terus ngatain mereka gitu. Kalian milenial tahu nggak kenapa kalian miskin? Karena kalian kebanyakan nongkrong dan minum kopi. Gitu. Terus gue bilang, supaya kalian nggak miskin, ayo gunain jasa gue bakal ngasih kalian ilmu keuangan yang daging semua, gitu-gitu. Iya. Mana ada yang percaya? Ayolah, mereka cuma butuh alasan. Ya kan udah gue bilang alasannya, gaji, waktu. Mereka nggak mau terima itu, sayang. Pride, mereka datang dari perguruan tinggi favorit, pegang ijazah S2, kerja di perusahaan bonafit. Mereka butuh alasan yang nggak ngelukain pride mereka. Terus apa? Cara mengelola uang yang salah. Gimana mereka bisa percaya itu gimana? Kasih tahu gue. Gimana? Yang pertama, kita kasih literasi keuangan. Kita beritahu mereka kalau penghasilan itu harus ada yang disisakan. Pendapatan tuh harus ada yang ditabung. Pemasukan dan pengeluaran harus dicatat. Gaya hidup harus disesuaikan. Oh, jadi maksud lu kita sampaikan dengan simpel gitu supaya mereka ngerti? Oh, enggak, kebalikannya. Justru harus kita bikin rumit pakai bahasa-bahasa langit. Jadi mereka bingung ya kan? Ketika mereka bingung, kita masuk ke formula kedua. Urgensi investasi. Jadi kita yakinkan mereka kalau investasi itu adalah segalanya. Manusia bakal mati kalau nggak investasi. Manusia bakal melarat kalau nggak investasi. Wah sih, reksadana, tanah, emas. Jangan reksadana, jangan emas, jangan tanah. Lah itu kan yang paling aman. Ya kalau kita ngusulin itu kita nggak akan cuan. Terus apa? Saham. Saham? Iya saham. Kalau kita ngerekomendasiin saham ya, penghasilan itu bukan cuma dari mereka, tapi dari perusahaan yang punya saham. Busuk banget. Oh aku anggap itu komplimen. Formula ketiga, itu namanya cerita inspirasi. Jadi kita supply dia dengan cerita-cerita di mana orang biasa, tapi investasi, tapi mengelola keuangan dengan baik. Jadi sukses banget gitu, menggelegar gitu. Misalnya punya omset jutaan gitu ya. Jangan jutaan, terlalu kecil. Satuannya tuh udah nggak uang lagi sayang. Mobil sport. Pengusaha tahu karena mengelola uang dengan baik, sekarang omsetnya setara 3 mobil sport. Gimana kita cari orang kayak gitu? Ya kalau nggak ketemu tinggal kita buat, apa susahnya? Nipu dong. Tergantung. Formula keempat, kita teror mereka dengan ketakutan. Kita bikin mereka insecure. Kita supply mereka dengan cerita, misalnya ada orang yang punya gaji gede, tapi nggak bisa mengelola keuangan dengan baik. Terus tiba-tiba nih orang jatuh miskin, rumahnya disita. Nah terus ya, biar lebih menggelegar kita bikin cerita juga. Oh iya, biaya bersalin. Kita bilang biaya bersalin sangat mahal, sampai 150 juta. Goblok itu anak atau Avanza sih? Mereka pasti takut. Aduh deh, tenang aja, kamu ikutin aku aja. Kalau kamu ikutin 4 formula tadi, terus kamu bungkus dengan satu tema besar yang namanya edukasi, kaya kamu. Kamu bisa diundang seminar kemana-mana. Kamu bisa bikin seminar yang mahal di mana orang-orang datang cuma buat dengerin kamu. Tapi itu masih uang kecilnya. Kamu bisa kerja sama perusahaan yang punya saham publik, terus ngedirect orang-orang supaya beli saham mereka. Uang semua itu, uang semua. Lu berhenti sekarang. Uang semua itu, uang semua. Berhenti. Udah ngaco banget lu. Udah gila banget lu.
Asli, gue nih butuh fokus sekarang. Gue mau kerja gitu. Lu pergi, lu minggat. Minggat lu. Minggat. Oke, aku pergi. Tapi kalau kamu berubah pikiran, just call me, oke? Anjing. Dikira semua orang Indonesia goblok kali ya. Sampai mana tadi?